Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya atas nama Rika Nuroktamini, NIM 18143138, kelas biologi B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang reproduksi materi genetik. Sebelum saya menjelaskan reproduksi materi genetik, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang genetika itu sendiri. Genetika adalah ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat atau hereditas. Genetika itu sendiri sering disebut sebagai ilmu gen. Nah, genetika terdapat nukleus atau inti sel, di mana dalam inti sel ini terdapat kromosom berupa benang-benang halus yang berfungsi untuk menyampaikan informasi genetik dari indukan kepada keturunannya. Nah, di dalam kromosom ini terdapat gen, di mana dia berfungsi untuk mengatur sifat yang diwariskan dari indukan kepada keturunannya. Kemudian kita masuk kepada materi genetik. Materi genetik ini merupakan gen, merupakan sepotong DNA yang membawa informasi suatu sifat. Nah, fungsi dari materi genetik ini, dia harus mampu menyimpan dan menyampaikan informasi dari indukan kepada keturunannya. Kemudian reproduksi materi genetik. Reproduksi materi genetik dia membahas bagaimana materi genetik ini dapat memperbanyak diri dan mampu menyampaikan atau menurunkan sifat kepada anakannya. Kemudian di reproduksi materi genetik ini meliputi replikasi materi genetik dan pembelahan sel. Pada replikasi materi genetik itu terdapat mitosis dan meiosis. Pada pembelahan sel terdapat pembelahan sel pada sel dan pembelahan aseluler, di mana pada aseluler contohnya pada virus. Kemudian kita masuk kepada pembelahan sel prokariotik. Pembelahan sel prokariotik dilakukan dengan melalui pembelahan biner, di mana organisme mereplikasi materi genetik DNA dan kemudian terbagi menjadi dua bagian yang nantinya akan organisme baru akan menerima satu DNA masing-masing, menerima satu salinan DNA masing-masing menerima satu salinan DNA. Kemudian pada pembelahan mitosis, di situ dia merupakan pembelahan inti. Kemudian kita masuk kepada pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis sendiri terbagi menjadi 5 tahapan, di mana di situ ada intrafase, anafase, telofase, metafase, dan anafase. Nah, pada materi genetik itu terdapat RNA, DNA, kromosom, dan struktur gen. Demikianlah yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.